Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adela Fitrianingsih. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori perdagangan internasional dan juga macam-macamnya. Untuk penjelasan yang lebih rinci, langsung saja ke video selanjutnya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antar negara. Teori ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara terlibat dalam perdagangan dan bagaimana distribusi keuntungan dan kerugian perdagangan internasional terjadi. Ada beberapa macam teori perdagangan internasional. Ada teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, model Heckscher-Ohlin teori, siklus hidup produk, dan teori pelbagai produk. Dari berbagai macam teori perdagangan internasional tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu teori tersebut. Pertama, teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak atau comparative advantage dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori absolute advantage. Ia menganggap bahwa negara yang memiliki tenaga kerja lebih murah akan memproduksi semua barang. Teori keunggulan mutlak menganggap bahwa negara yang lebih efisien dalam mengeluarkan biaya tenaga kerja dapat memproduksi barang yang lebih banyak dengan sama atau kurang biaya. Teori keunggulan mutlak atau biasa disebut dengan absolute advantage theory mendeskripsikan keunggulan yang dimiliki oleh sebuah negara atau firm dalam menghasilkan suatu barang atau jasa yang tidak dapat dipernahkan oleh negara atau firm lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif atau biasa disebut dengan comparative advantage theory. Teori ini berfokus pada keunggulan relatif yang dimiliki oleh sebuah negara atau firm dalam menghasilkan suatu barang atau jasa yang lebih efisien dibandingkan negara atau firm lain. Atau comparative advantage menganggap bahwa negara yang memiliki tenaga kerja lebih murah dapat memproduksi barang yang lebih banyak dengan sama atau kurang biaya, serta dapat menjual barang tersebut di pasar internasional. Yang ketiga, model Heckscher-Ohlin. Model Heckscher-Ohlin ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana perdagangan internasional dapat menyebabkan spesialisasi dan perbedaan hasil produksi antar negara. Model Heckscher-Ohlin atau HO adalah teori ekonomi perdagangan internasional yang menganggap bahwa negara yang memiliki faktor produksi yang lebih murah dapat memproduksi barang yang lebih efisien. Model ini menganggap bahwa negara yang memiliki tenaga kerja yang lebih murah akan memproduksi barang yang lebih banyak, sementara negara yang memiliki modal yang lebih murah akan memproduksi barang yang lebih banyak. Selanjutnya, siklus hidup produk. Siklus hidup produk merupakan teori yang menjelaskan bagaimana keadaan pasar dan harga yang berubah-ubah dapat mempengaruhi produksi, permintaan, dan penawaran suatu produk. Dan yang terakhir, teori pelbagai produk. Teori pelbagai produk ini menjelaskan bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh sebuah negara atau firm dalam menghasilkan suatu produk dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan keadaan pasar dan harga. Demikian itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.